Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Harmawan. Saya akan menjelaskan materi sistem terdistribusi part 2. Nah, terkait sistem terdistribusi part 2 ini ada 3 pembahasan, yaitu middle organization, example architecture, sama code migration. Nah, terkait middle organization itu secara pengertian yaitu kesatuan dari keseluruhan bagian sistem atau aplikasi terdistribusi. Nah, di middle organization ini ada 2 jenis pola desain penting yang sering diterapkan pada organisasi middleware, yaitu wrapper dan interceptors. Nah, wrapper ada atau adaptor adalah komponen khusus yang menawarkan UI yang diterima oleh aplikasi klien, di mana fungsinya diubah menjadi suatu komponen Nah, wrapper atau adaptor adalah komponen khusus yang menawarkan UI yang diterima oleh aplikasi klien, di mana fungsinya diubah menjadi suatu komponen. Nah, jika interceptor adalah sarana utama untuk mengadaptasi middleware untuk kebutuhan spesifik aplikasi. Nah, terkait middleware, ini merupakan suatu software yang menjadi penengah antara aplikasi server dan aplikasi klien. Ya, contoh sederhananya dalam suatu sistem website itu ada fitur autentikasi, yang mana jika user belum pernah login menggunakan user atau passwordnya, maka dia tidak bisa menggunakan fitur-fitur yang diharuskan untuk autentikasi dulu terlebih dahulu. Itu merupakan contoh middleware. Jadi sebelum si klien request ke server dan server memberikan respon atau memberikan dokumen yang diinginkan, nah, si middleware ini ngecek apakah sesuai dengan kriteria yang diberikan oleh server atau tidak. Selanjutnya adalah example arsitektur. Banyak sistem file terdistribusi diatur sesuai dengan arsitektur client server. Dengan network file system NFS, Sun Microsystem menjadi salah satu yang paling banyak digunakan untuk sistem ini. Sistem file jaringan ini, mana dalam foto di samping itu merupakan alur dari klien ke servernya. Nah, example arsitektur selanjutnya yaitu sistem berbasis web sederhana, yang mana banyak sistem berbasis web yang masih diatur sebagai arsitektur client server yang relatif sederhana. Inti dari situs web dibentuk oleh proses yang memiliki akses ke sistem file lokal yang menyimpan dokumen. Cara termudah untuk merujuk ke dokumen adalah dengan menggunakan referensi yang disebut itu URL atau Uniform Resource Locator. Nah, di samping adalah contoh flow dari sebuah request klien kepada server, mulai dari si klien menggunakan machine atau gadgetnya, kemudian dia nge-request ke server menggunakan protokol HTTP. Nah, di web server ini dia mengambil dokumen yang dimaksud di local file, kemudian memberikan respons ke browser si client machine. Nah, selanjutnya code migration. Jika sistem adalah sistem yang sangat bermacam-macam, maka tidak dapat dipungkiri bahwa serah terima kode program
akan sangat merepotkan. Karena itulah diskusi tentang migrasi kode tidak akan habis untuk dibicarakan. Alasan yang pasti kenapa harus menggunakan code migration, yaitu yang pertama, jika si sistemnya semakin besar dan memiliki banyak data yang harus dimuat, maka cara optimalisasi dari sistem tersebut itu menggunakan code migration. Yang kedua, migrasi kode biasanya dilakukan dengan mengirimkan kode dari mesin yang penuh beban ke mesin yang memiliki beban yang lebih ringan, dan ini merupakan langkah untuk optimalisasi dari sistem tersebut. Jadi sebagai contoh, pada sistem client server, misalkan server memegang data yang sangat besar, dan daripada membuat klien mengerjakan banyak operasi database, ya sederhananya ketika klien nge-request kemudian responsnya itu lama, biasanya si klien tuh secara bertubi-tubi nge-request lagi, dan pada akhirnya request itu akan menumpuk di server, dan itu kan membuat semakin berat server itu. Nah, kemudian yang kedua, migrasi di sistem yang heterogen. Terdapat 3 pilihan untuk menghadapi migrasi di sistem yang heterogen, yaitu meletakkan halaman memori ke mesin virtual baru, menghentikan mesin virtual, membiarkan mesin virtual baru menarik halaman baru saat dibutuhkan. Ini merupakan contoh dari code migration flow-nya. Nah, jadi si klien tuh mendapatkan request dan mendapatkan response nggak hanya dari server saja, tetapi bisa langsung dari code repositorinya atau dari sumber-sumber lain, sehingga si klien ini tidak mengandalkan satu arah dari server itu, sehingga ya lebih optimal dari pemrosesan data di server. Baik, itu saja yang bisa saya presentasikan. Bila itu hidayah,